Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Alhamdulillah, kita bertemu lagi di channel ini untuk murojaah. Namun kali ini yang sudah antum semua lihat, kita akan murojaah kitab lain yang juga pernah ana pelajari di kampus. Kitab ini judulnya adalah Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtasid, karangan dari Al-Imam Al-Qadhi Abil Walid Muhammad bin Ahmad bin Muhammad bin Ahmad Ibnu Rushd Al-Qurtubi. Ini udah direkod belum ya? Oh, udah. Nah, buku ini adalah secara singkat, buku ini adalah buku yang menjelaskan tentang fikih. Di buku ini dijelaskan fikih madhab. Jadi nanti akan kita temukan beberapa madhab dari Syafi'i, Hambali, kemudian Maliki, Hanafi, Zohiri, Ibnu Mas'ud, dan lain sebagainya. Banyak sekali madhab-madhab fikih yang akan dibahas pada buku ini. Jadi misalnya ada suatu permasalahan, kemudian ada perbedaan pendapat-pendapat dari kalangan para ulama madhab. Insya Allah kita akan bahas di buku ini. Sekedar info, buku ini adalah buku yang sudah ditahqiq. Dulu waktu kita di kampus, waktu kita kuliah, yang kita pakai bukan buku yang ini. Dulu bukunya gundul, nggak ada tahqiqnya, bahkan takhrij hadisnya nggak ada, tarjihnya juga nggak ada. Kemudian ketika mu'alif itu menulis ayatnya juga tidak disebutkan surat dan ayat berapa, itu juga tidak. Tapi alhamdulillah, dengan adanya buku ini atau dengan adanya kitab yang sekarang akan kita pelajari ini, semuanya sudah diperbaiki, semua sudah ditulis. Jadi memudahkan kita untuk rujuk atau murojaah ke hadis-hadis yang tertulis di situ. Ketika ada permasalahan yang ada banyak khilafnya, kemudian ada tarjihnya. Nah, kita bahas dulu apa sih perbedaan antara kitab ini yang sudah ada tahqiqnya dan juga yang belum. Jadi pada video ini kita belum memasuki pembahasan materi. Kita akan menjelaskan dulu perbedaan antara buku ini dengan buku yang pernah kita pelajari. Ini adalah muqaddimah dari muhakkiknya. Ada beberapa poin yang dapat membantu kita dalam mempelajari buku ini. Ini adalah juhud atau usaha jerih payah muhakkik dari kitab Bidayatul Mujtahid ini. Poin yang pertama adalah i'tamadtu fi matnil kitabi an-nuskhati al-muwafiqah li-shawab min baini nusakhil matbu'ah idh lam a'thur ala makhtuti lil kitab. Jadi muhakkik kitab ini pertama-tama yang dia lakukan adalah bahwa beliau rujuknya ke Makhtutot Ibnu Rushd, karena kitab ini adalah karangan dari Ibnu Rushd. Jadi muhakkik ini benar-benar mencari manuskrip yang ditulis langsung oleh Ibnu Rushd. Nah, ketika beliau tidak mendapatkan manuskrip tersebut,
maka beliau ini mencari kitab Bidayatul Mujtahid yang sudah pernah dicetak, yang memang diakui oleh para ulama. Jadi ngambilnya nggak sembarangan. Jadi memang beliau ini benar-benar mencari manuskrip yang memang benar-benar asli dari Ibnu Rushd. Itu adalah juhud yang pertama. Kemudian yang kedua yang beliau lakukan adalah wada'tu anawina lil abwabi wal masaili li usahhila 'alal qari'i al murajah wal wusula ila al matlub. Wa qad wada'tu ma adaftuhu minal anawin baina ma'qufataini hakadha. Jadi kerjaan muhakik ini yang kedua adalah beliau memberikan judul-judul di setiap babnya atau di setiap permasalahan-permasalahan yang ada di buku. Tujuannya untuk apa? Untuk mempermudah para pembaca untuk murojaah, untuk mengulang lagi dan memudahkan para pembaca untuk mendapatkan apa yang mereka cari. Kemudian beliau juga memberikan tanda pada judul-judul bab dan masalah-masalah dengan tanda seperti ini, kurung kayak gini ya, kurung kayak ginilah. Nah, itu adalah yang kedua. Yang ketiga adalah istamaltu alamati at-tarqim id alaiha al-ma'ul muawwal ya fi fahmil ibarat wa ja'altu kulla hukmin aw mas'alatin aw bahthin fi faqratin khasatin wa qad kanat fi tiba'ati sabiqah mutadakilah fi ba'dihha. Kemudian pekerjaan kedua dari muhakik ini adalah beliau memakai alamatut tarkim. Alamatut tarkim itu artinya tanda-tanda baca. Karena kenapa? Agar memudahkan memahami ibarah-ibarah dalam kitab Ibnu Rushd ini. Kemudian beliau juga membagi-bagi ketika ada suatu hukum atau permasalahan atau pembahasan, beliau membaginya dipisah dengan paragraf-paragraf khusus. Karena kenapa? Karena memang benar pada cetakan-cetakan sebelumnya, tibaatu artinya cetakan-cetakan sebelumnya itu kalau ada hukum, kemudian ada suatu permasalahan, ada pembahasan, itu benar campur aduk. Dan alamatut tarkimnya atau tanda bacanya itu memang tidak ada. Jadi ketika kita membaca, memang kadang-kadang ini kok nggak ada komanya, nggak ada titiknya, lempeng aja gitu. Jadi menyusahkan kita sebagai pembaca. Alhamdulillah ini beliau Masya Allah. Kemudian yang keempat, dobatu ma yahtaju lidobti minal kalimat wa syarahtu ma yahtaju ila syarhi wa naqadtu ma yahtaju ila naqdi. Kerjaan muhakik yang keempat ini adalah memberikan syakal atau memberikan harokat di kalimat-kalimat yang memang membutuhkan harokat. Kemudian beliau juga menjelaskan apa-apa yang membutuhkan penjelasan lebih rinci. Kemudian beliau juga mengkritisi atau mengkritik yang membutuhkan kritikan di situ. Jadi ini sangat memudahkan kita sebagai thalabul ilmi. Kemudian yang kelima, kerjaan muhakik ini adalah asbatu
asy-syawahid al-Qur'aniyah birrasmi al-Utsmani li'annahu ar-rasmu al-mu'tamad fi kitabatil mushaf. Tsumma bayyantu mawadhi'aha minas suwar. Yang dikerjakan muhakkik ini yang kelima adalah ketika beliau menjumpai ayat-ayat Al-Quran, maka tulisannya itu diganti dengan Rasm Utsmani. Alasannya kenapa? Li'annahu, karena Rasm Utsmani itu yang diakui dalam penulisan mushaf Al-Quran. Kemudian beliau juga menjelaskan letak-letak ayat dari surat-surat tersebut. Karena yang dulu yang kita pelajari di kampus memang kadang-kadang ada, tapi juga kadang-kadang banyak yang nggak ada. Ini surat mana, ini ayat berapa, itu tidak dijelaskan. Jadi ketika kita ingin mencari tafsir dari ayat tersebut, jadi kesusahan gitu. Karena ya semua dari kita banyak yang belum menjadi seorang hafid gitu. Kalau hafid semua ya mudah. Kemudian yang keenam, poin yang keenam adalah dhabbatu al-ahaditsa bisyakli al-kamili hatta tatamayyazu fil kitab wa tusahhila muraja'ataha. Yang dilakukan muhakkik ini yang keenam adalah beliau juga memberikan harokat di hadis-hadis yang ada dalam buku. Semua diharokatin dari awal sampai akhir. Hatta tatamayyazu fil kitab. Kenapa? Agar membedakan kitab ini dengan kitab-kitab yang lain. Mungkin karena sebelum-sebelumnya, cetakan-cetakan sebelumnya memang tidak ada harokatnya. Kemudian juga untuk memudahkan para pembaca dari buku ini untuk mengulang ketika mendapatkan suatu permasalahan. Kemudian yang ketujuh, nah ini yang paling penting.